Wali Songo. Ini jam 6:30. Janjiannya kan jam 7-an ya? Jam 7 ya. Ya. Silakan makan, silakan itu. Apakah Nabi kita pernah sarapan? Pernah. Bahkan mungkin rutin. Karena Nabi kita selepas Isra dari masjid pulang ke rumah, tanya pada istrinya, ada makanan enggak? Berarti kan mau sarapan. Kalau ada sarapan, kalau enggak ada, sabar. Sahabat tadi minta pada Nabi didoakan supaya matanya sembuh. Nabi bersabda, kalau kamu mau bersabar, balasannya surga. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen sembuh dan juga pengen surga. Umumnya sahabat kalau digitukan oleh Nabi, jawabannya, saya tak milih surga saja. Sahabat ini beda ini. Ya pengen surga, ya pengen sembuh. Semuanya akan mendatangi takdirnya masing-masing. Ya, sahabat ini takdirnya dapat double. Maka Nabi kita mengatakan, kalau begitu berwuduklah kamu. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Kemudian bacalah doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku mendekat kepada Engkau. Aku menghadap kepada Engkau dengan aku bertawasul dengan Nabi Engkau, Nabi pembawa rahmat. Ini salah satu cara doa yang diajarkan Nabi adalah ketika doa kita menyebut nama Nabi supaya Allah tambah ridho pada kita. Bukan itu saja, kemudian diteruskan, wahai Nabi Muhammad, aku menghadap kepada Allah dengan bertawasul dengan engkau, dengan menggunakan engkau. Maka ketika kita sampai di sini ini, rasakan Nabi Muhammad mendoakan kita. Kemudian teruskan, Allahumma fashaffi'hu fina. Ya Allah, terimalah doanya Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hajat-hajatku. Wa syafi'ni fi nafsi. Ya Allah, doa-doa saya yang berkaitan dengan diriku juga Engkau kabulkanlah. Maka selepas sahabat tadi mengamalkan yang diarahkan Nabi, maka langsung matanya sembuh. Dan hadis ini oleh para ulama diletakkan dalam bab-bab hadis doa untuk menunaikan hajat-hajat. Di antara caranya yang diajarkan Nabi dengan yang barusan diterangkan. Bahasa Arabnya kurang lebihnya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inni atawajjahu bika ila rabbi. Diam sebentar, rasakan Nabi Muhammad sedang mendoakan hajat-hajat kita. Allahumma fashaffi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Kemudian kita mengaminkan doa tersebut. Kurang lebihnya begitu. Dan doa ini digunakan oleh para sahabat sampai zamannya Sayyidina Utsman, dan digunakan oleh para ulama sampai sekarang. Ini di antara bentuk doa yang diajarkan Nabi adalah bertawasul menggunakan dirinya Nabi kita sebagai nabinya Allah. Tentu saja yang berkuasa hanya Allah. Di orang itu doa itu ada macam-macam yang diajarkan agama. Di antaranya doa dengan langsung kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini, minta itu. Kalau doa langsung kepada Allah, kalau lupa baca salawat, doanya nggak naik. Ada doa kepada Allah dengan buat amal kebaikan dulu, tawasul bil amal. Kita baca Yasin, kita sedekah, ya Allah, dengan sebab amalan sedekah saya minta kepada Engkau begini, begitu.
Kemudian yang ketiga, doa dengan menggunakan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama terbaik, gunakanlah untuk berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah dengan berkahnya ya Hayyu ya Qayyum, saya pengen jadi orang alim, alimah, dai, daiyah, duwe akeh. Amin. Ngeloberi berhasil akeh, anake akeh. Amin. Terus diantaranya adalah doa tawasul dengan menggunakan beliau, dan dipahami oleh para sahabat ini nunjukkan bolehnya dan arahan diantara bentuk doa tawasul dengan menggunakan orang-orang soleh. Maka sahabat diantara doa mereka, ya Allah dengan aku tawasul dengan Abbas punya hajat turunkan hujan, maka turun. Kalau di Indonesia, ya Allah dengan berkahnya Sunan Ampel, ya Allah saya punya hajat, pengen cepat punya mantu, ya Allah tunaikan hajat saya. Amin. Nah, sekarang kita baca doa tadi. Rasakan kita sedang di hadapan Nabi kita. Ini kalau di Temboro biasanya kalau tiuzaran selepas baca sholawat 100 kali, kemudian Allahumma inni as'aluka. Maka di Majmu'ah Syarifah kan ada. Kurang lebih begitu itu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ini rasakan. Kemudian ya Muhammad, rasakan kita ini memang sedang minta tolong pada beliau untuk dimintakan kepada Allah. Ya Muhammad ya Nabiyyir Rahmah. Ya Muhammad ya Nabiyyir Rahmah. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi lituqdha hajati. Dirasakan Nabi kita sedang mendoakan hajat-hajat kita. Kita punya hajat masing-masing, enggak ada hajat yang lebih penting mengenai kekal dalam hidayah, asbab hidayah, baru minta yang lain-lain. Allahumma fasyafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Seperti yang telah diterangkan kemarin, di antara yang terpenting kita datang ke Madinah ini adalah niat untuk hijrah kepada Nabi. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya hijrah kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia wafat sebelum sampai tempat, dijamin pahalanya oleh Allah. Pahalanya yaitu dapat makom syahid. Amin. Termasuk makom tertinggi di akhirat nanti adalah para anbiya tertinggi, para siddiqin, kemudian para syuhada. Maka kita setiap berben para sholihin. Setiap kita salat yang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan kurang lebihnya ini berlaku untuk setiap orang yang pergi ke Madinah niat untuk hijrah sebagaimana para sahabat dulu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala syuhada, makom syuhada. Apa? Walaupun dia pulang lagi, walaupun dia hidup terus di makom syuhada. Seperti kalau orang rutin baca ayat kursi setiap lepas sholat fardu, Allah akan beri derajat dia seperti derajatnya para syuhada. Masya Allah. Namanya seperti yang nggak persis tapi ya lumayan lah. Masya Allah. Kemudian di antara tujuan kita di Madinah adalah di samping dapat doanya Nabi adalah biar bisa salam kepada Nabi. Siapa yang salam kepada saya, dia mendekat kepada saya, Allah akan kembalikan roh saya kepada saya dan dia akan tak doakan selamat. Didoakan dengan mulut beliau yang darinya keluar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita pengen mendapatkan dan mempraktekkan 3 hal. Kalau 3 hal tersebut wujud pada dirinya seseorang, Allah akan maafkan dia dan akan sayangi dia. Datang pada Nabi, istighfar di depannya Nabi, kemudian minta pada Nabi kita untuk memintakan maaf kepada Allah untuk kita. Dirasakan kita sekarang sudah datang pada Nabi, tidak di Madinah. Kita sekarang baca Islam. Astagfirullah. 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 Naik biar gak diusir. Astagfirullah. Astaghfirli ya Rasulullah. Astaghfirli ya Rasulullah. Astaghfirli ya Rasulullah. Ya Allah, Engkau telah menjanjikan dalam firman-Mu orang yang datang pada Nabi beristighfar di hadapan beliau, kemudian Nabi memintakan maaf untuk kami kepada Engkau, Engkau akan mengampuni dosa kami, dan Engkau menerima tobat kami, dan Engkau akan menyayangi kami. Ya Allah, berikan janji itu kepada kami. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ini kurang lebih kesimpulan dari ayat ini. Kemudian teman-teman semua hadirin wal hadirat, Masjid Madinah ketika dibangun luasnya kurang lebih 30 kali 35, 1050-an meter. Terus meluas sampai zaman Nabi diluaskan sekian kali. Maka tertibnya waktu itu bagian depan adalah untuk wanita. Itu untuk laki-laki. Bagian depan untuk laki-laki. Bagian belakang untuk wanita tidak ada satir. Jadi standarnya Masjid Nabawi adalah disiapkan tempat untuk sholat wanita. Nanti maka kalau kita nanti buat masjid, usahakan ada tempat untuk sholatnya wanita. Dan itu telah berlangsung mulai zaman Nabi sampai sekarang. Masjid Nabawi di antara fungsinya adalah untuk sholatnya laki-laki, memang itu laki-laki diperintahkan khusus untuk jadi ahli masjid, dan juga ada tempat untuk wanita. Dan wanitanya letaknya barisannya di belakangnya lagi. Zaman tambah berkembang, para ulama pengen hati-hati, banyak fitnah, akhirnya diberi satir. Maka kita kalau melihat masjid-masjid di sebagian tempat nggak ada satirnya, itu sebetulnya secara umum tidak melanggar, mungkin perlu lebih hati-hati. Ini sejarah itu kita sekelumit harus tahu juga. Dan usahakan kalau buat masjid wanita itu, untuk bagian wanita jangan di sampingnya, karena sebagian ulama terutama mazhab Hanafi, kalau orang itu softnya di sampingnya perempuan, sholatnya batal. Maka bagusnya masjid perempuan, kalau kita belum bangun masjid ya, nanti perempuan itu di belakang, dibuatkan ruangan di belakangnya. Itu diantara standarisasi Madinah. Madinah ini ada masjid, kemudian ada pasar, kemudian ada penjara, kemudian ada pemerintahan. Yang itu jadi replika semua pemerintahan Islam sampai sekarang, termasuk yang ditiru oleh Wali Songo. Alun-alun ada masjid, tempat pemerintahan, ada bagian memakmurkan masjid, kauman, ada penjaranya. Nah, masjid yang terus ada kuburan umumnya, berarti kuburan umum. Ini namanya kampung Islam, itu begitu. Kalau dalam benak kita pengen bangun kampung Islam, ada masjid untuk Jumatan.
Kemudian ada pasarnya yang untuk transaksi-transaksi halal. Pasarnya dipantau biar benar-benar transaksinya halal. Kemudian ada kuburan muslimnya, kemudian ada penjaranya. Kadang-kadang orang itu ada yang nggak benar, penjara. Tentu saja ini bagi pejabat pemerintah ya, ini bagian pejabat pemerintah. Terus kemudian ada orang-orang khusus yang disiapkan untuk makmurkan masjid. Maka alun-alun mulai Banyuwangi sampai Banten bentuknya begitu. Gitarem juga begitu itu. Kalau yang pernah pergi ke Turki juga bentuknya begitu. Maka ada cerita gurunya Syekh Ashraf Ali Tanwi safar ke Pakistan, ke daerah-daerah yang sekarang jadi Pakistan. Maka sekian banyak masjid Jumatan, beliau katakan ini harus dibatalkan Jumatannya, ganti ke kampung yang sudah ikut standar Madinah. Kalau belum, jadi beliau ingin memang kalau buat Jumatan itu standarnya adalah yang dicontohkan Nabi di masjid. Kenapa kok mikirkan pasar loh? Pasar itu tempat orang cari makan, cari ekonomi. Kalau itu nggak halal, nanti semua orang malas ke masjid, bahkan nggak mampu ke masjid. Makanan itu penting. Dalam Risalatul Mu'awanah dikatakan, kamu tidak akan bisa takwa sebelum hatimu benar. Kamu tidak akan bisa hatimu benar sebelum makananmu benar. Ini urutannya begitu itu. Urutannya kampung Madinah. Di Madinah ini banyak cerita, diantaranya zamannya pimpinan Islam tertingginya diantaranya seorang raja dari Mesir, Nuruddin Zanki. Di sini ada kejadian besar, kubur Nabi kita pernah mau dicuri oleh 2 orang tokoh Yahudi. Maka Nuruddin Zanki mimpi ketemu Nabi berkali-kali, beritahu, saya mau dicuri jasad saya oleh 2 orang Yahudi. Maka ambillah sikap secepatnya untuk menyelamatkan kubur saya ini. Maka Nuruddin sempat dari Mesir langsung beliau ke sini untuk cepat-cepat menunaikan perintah Nabi dalam mimpi beliau. Akhirnya beliau ngundang seluruh orang Madinah untuk ketemu beliau dengan alasan ada acara. Beliau melihat seluruh orang yang hadir itu nggak ada yang seperti yang ditunjukkan Nabi dalam mimpi beliau. Nggak enak tuh. Maka beliau tanya pada pejabat-pejabat sini, apa ada yang belum hadir di tempat saya ini? Semuanya sudah, coba cari lagi apa ada. Ternyata ada 2 orang yang zahirnya termasuk orang soleh, bahkan orang alim yang belum sempat hadir. Maka orang tadi dipanggil. Begitu dipanggil, Nuruddin kaget, loh ini yang ditunjukkan Nabi 2 orang ini. Kok bisa ya? Ini seperti orang soleh, seperti orang pokoknya semacam wali ya, karbon jos. Benar-benar lengkap full sunnah, melebihi umumnya orang. Maka beliau menahan orang itu, coba digeledah rumahnya. Rumahnya digeledah, isinya ya aksesoris Islam semua, kitab Quran. Ternyata di situ ada satu perkara di ruangan dia yang ditutupi. Begitu dibuka ternyata ada terowongan. Begitu terowongannya dilihat, ternyata tembus sampai sudah mendekati jasadnya. Sampai dalam sebagian riwayat lisan katanya jasadnya Nabi sedikit bergeser dari tempat. Maka perlu diluruskan. Maka Nuruddin memberikan pengumuman. Ini ada satu pengumuman. Kemuliaan sekaligus ada hukuman. Siapa yang siap untuk masuk ke terowongan ini, meletakkan jasad Nabi lagi di tempatnya sesuai jasad Nabi kan tidak mungkin busuk. Tapi syaratnya begitu masuk langsung keluar tak bunuh. Karena ini rahasia Nabi. Tidak boleh dia menceritakan apapun kepada siapapun. Ini ceritanya ulama-ulama Mesir yang tadi kita pernah dengar. Karena itu yang pejabatnya dari Mesir. Akhirnya ada seorang budak hitam, siap, saya siap. Akhirnya dia masuk ke terowongan itu. Kemudian kesimpulannya merapikan lagi posisi jasadnya Nabi. Ini ceritanya bukan cerita hadis ya, ringkasnya supaya kita paham bahwa orang Yahudi itu begitu kurang ajarnya, gelarnya aja maghdubi alaihi.
Maka kalau mereka kejam di Gaza dengan berbagai kejaman itu memang layak, karena memang mereka maghdubi alaihim. Kalau mereka punya perasaan kan nggak cocok jadi maghdubi alaihim. Dajjal juga akan keluar dari Yahudi. Maka Al-Ghujju sudah siap, pokoknya Buddha ini keluar, potong lehernya. Begitu keluar ternyata terjadi keajaiban, mukanya, seluruh badannya bersinar sampai orang terkejut semua. Maka masyhur di lidahnya orang-orang Mesir, kaifa yuktalu man qalbuhu bihubbi Muhammadin tos. Orang bagaimana bisa dibunuh orang yang hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Wangi cemerlang. Akhirnya nggak jadi dibunuh, dan dia pun nggak menceritakan apa yang terjadi di dalam. Atau jadi masyhur Buddha ini jadi dimuliakan, dihormati orang gara-gara kejadian. Kita ini harus paham, di dunia ini kita ini di samping punya kawan, punya lawan. Di antara sejarah yang paling pedih yang disebutkan dalam Bukhari, menjelang Nabi wafat, kurang lebih 2 mingguan atau lebih sedikit, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, hadza awanu inqita'i abhari. Waktu ini urat yang menuju jantungku putus. Karena racun yang diracunkan Yahudi melewati seorang wanita yang dibubuhkan pada kambing, kemudian Nabi makan beberapa suap ini. Akhirnya kambingnya bilang, ya Rasulullah, jangan makan saya telah diberi racun yang sangat mematikan. Jadi Yahudi ini punya kejelekan sampai Nabi kita pun diracun. Dengan sebab itu Nabi kita wafat. Di antara cerita Madinah, katanya sebagian ulama, ini Nabi kita wafat, orang yang wafat kena racun itu termasuk bagian syahid. Tapi Nabi kita kan nggak boleh kita berkatakan Nabi kita makomnya syahid, nggak boleh, karena Nabi kita tuh sayyidul anbiya, di atas segalanya. Allah ingin memuliakan para syuhada, para pejuang agama, bahwa Nabi kamu itu loh, kamu dimuliakan oleh Allah karena Nabi kamu ikut wafatnya sebab diracun. Jadi kalau kalian mati dalam perjuangan, kamu ini dimuliakan karena Nabi kamu wafatnya dalam kondisi diracun, seperti wafatnya para syuhada. Kalau beliau ya imamnya semua. Di antara pelajaran Madinah hari ini. Madinah ini akan jadi pusat pemerintahan Islam lagi di akhir zaman. Semoga kita masih bisa nemui itu. Amin. Kapan wallah alam. Dan sudah memutih semua seperti keterangan kemarin. Untuk hari ini saya kira bisa meneruskan program dengan rombongannya. Di antaranya kita akan pergi ke Syuhada Uhud. Di antara ceritanya ada 4 hal. Kalau 4 hal itu ada pada umat, pertolongan Allah terangkat. Ngamalne agomo tidak serius. Kalau tidak serius, akhirnya tengkar. Kalau sudah tengkar, kemudian terjadi ketidaktaatan. Kalau sudah pada ikhtilaf, akhirnya sebagian ketimbang ikhtilaf saya tak cari duit aja. Katanya begitu. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Ini kita mau ke Uhud. Sahabat Uhud adalah sahabat terbaik selepas Ashabu Badar adalah Ashabu. Lah biar pertolongan Allah datang pada kita gimana? Ngamalkan agama dengan serius. Nanti akan datang kerukunan, akan datang ketaatan, dan akan orang itu pikir akhiratnya meningkat. Maka kita pergi ke Syuhada Uhud dengan pikir ini, bahwa agama ini telah diperjuangkan oleh leluhur kita
oleh para pejuang-pejuang sampai mereka punya nyawa satu loh untuk mikirkan hidayah untuk kita. Akhirnya sampai ke Temboro, sampai ke rombongan kita. Ini korbannya itu nyawa, bukan korbannya hanya kompor, nyawa gitu. Kita berangkat dengan kompor aja keberatan bagaimana? Dan syuhada Uhud itu berkali-kali kena banjir dan tetap masih utuh sampai sekarang. Yang kaitan dengan syuhada Uhud termasuk di sana wafat pamannya Nabi yang tercinta Sayyidus Syuhada, yaitu Sayyidina Hamzah. Yang ketika Sayyidina Hamzah wafat, Nabi kita nangis sampai nangisnya itu di rumah beliau itu didengar oleh rumah-rumah sekelilingnya, didengar oleh sahabat-sahabat yang lewat. Yang itu jadi dalilnya para ulama, orang itu ditinggal wafat keluarganya nangis dengan keras pun asalkan nangisnya itu nggak ada pelanggaran, itu bagian dari bukti ini orang yang memang hatinya ada rahmah. Nabi nangis sambil dia mengatakan orang-orang pada sibuk nangisi keluarganya, nggak ada yang nangisi Hamzah bersama saya. Akhirnya sahabat dengar itu pada kumpul nangis karena dengar Nabi susah. Sayyidina Hamzah Sayyidatu Syuhadai akhir Sayyidatu Syuhada. Kemudian kita akan pergi ke kiblaten. Kita harus rasakan kita ini punya kenangan dengan Masjidil Aqsa. Sempat kurang lebih 17 bulan kita menghadap sholatnya ke Masjidil Aqsa. Maka kita usahakan kita juga niat untuk pergi ke sana. Ada 3 masjid yang Nabi kita memerintahkan kita bagi yang mampu untuk pergi ke sana. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di sana minimal terkuburkan 1000 nabi. Masjidil Aqsa. Dan di sana ada Mi'raj, ada tangga yang untuk naiknya seluruh arwahnya orang Islam. Semoga termasuk kita. Nah, jadi tangga itulah kata sebagian ulama Nabi kita naik ke langit itu lewat itu. Bukan naik buruk sampai ke langit. Buruknya hanya sampai ke Masjid Aqsa, kemudian beliau naik ke tangga itu maka namanya Isra, perjalanan malam sampai Masjid Aqsa. Mi'raj lewat tangga ini sampai akhirnya langit pertama, langit kedua, langit. Di Mi'raj artinya tangga. Nah, kadang-kadang orang bilang naik buruk sampai Sidratul Muntaha. Lah gunanya tangganya apa gitu ya? Mi'raj. Yang tangga itu begitu indah. Kalau kita wafat, kita melihat tangga itu saking indahnya. Walaupun sakit, sakitnya menjadi berkurang bahkan tidak terlalu terasa. Maka tengah-tengah sahabat sholat, sementara di Madinah sudah dirubah kiblatnya ke Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di daerah kiblaten mereka belum dengar, tengah-tengah mereka sholat, mereka diberitahu saya barusan sholat di Masjid Nabawi dengan Rasulullah, sudah kiblatnya dirubah ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan waktu sholat antar masjid itu walaupun nggak sama, itu termasuk yang telah terjadi zaman Nabi. Masjid Rangkil jam sekian, Masjid Pusat jam sekian, itu malah menyempurnakan suasana Madinah biar orang punya pilihan. Oh, kalau saya sholat jamaah di sini ketinggalan, saya tak di sana. Tapi kalau serempak malah kita repot nanti. Akhirnya mereka tengah-tengah sholat, mereka pindah ke Masjidil Haram. Nah itu kalau di sana ada tanda asalnya menghadap ke sana, berbalik 180 derajat menghadap ke kiblat. Lah cara berbaliknya itu bagaimana? Ulama sampai sekarang itu belum bisa menggambarkan kecuali dengan macam-macam pandangan. Yang jelas akhirnya sholatnya selesai dan jamaahnya nggak buyar. Kalau mazhab Syafi'i ya ada aturannya sendiri. Dari situ kita lihat di sini ada orang-orang sholat nanti kalau hari Jumat, nanti Jumat kan kita di sini. Nanti orang-orang sholatnya di depan imam. Itu diantara dalilnya Imam Malik bahwa imam itu boleh di belakang sebab kejadian di kiblatnya. Imamnya di belakang. Ya seperti kita kadang-kadang kan ngomando di luar sholat kan biasa komando itu jadi belakang. Itu termasuk tidak keluar dari mazhab 4. Sholat kok ngarepe imam. Itu pernah terjadi di kiblaten itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini Pak Muzairi bisa nerangkan nanti gimana. Ada keterangannya, pemahaman-pemahaman kapan-kapan diterangkan. Ini diantara pelajaran di kiblaten. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masjid, Masjidil Haram wa Masjidi
wal Masjidil Aqsa atau kama jaa. Kalau kalian pengen safar khusus ke masjid, yang diprioritaskan hanya 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau ada orang nazar, saya pengen sholat di masjid Trangkil, maka dia boleh nunaikan di mana saja, karena semua masjid itu setara makomnya. Tetapi kalau orang nazar, saya pengen nazar di Masjid Nabawi, maka dia wajib untuk menunaikan di masjid. Wallahu a'lam. Kiblaten, Uhud, terus mana lagi? Khandaq. 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 Apa? Khandaq. Ini Khandaq ini pertempurannya namanya pertempuran apa? Ahzab. Ahzab ya? Perang Ahzab. Sebelum pertempuran Khandaq, ini puncaknya serangannya orang kafir dengan sekutunya. Jadi dalam Quran ada surat Ahzab yang artinya cerita kenangan bahwa orang kafir itu sejak zaman dulu sukanya ngeroyok orang Islam. Maka sekarang ada sekutu, ada macam-macam namanya untuk nyerang orang Islam. Akhirnya Allah tolong orang Islam. Nabi mengatakan, selepas Ahzab ini kita sudah tidak diserang lagi, kita ganti nyerang. Waktu Badar diserang, waktu Uhud diserang, begitu Ahzab, umat Islam mulai invasi, mulai bergerak dakwah menyerang. Yang mau taat, alhamdulillah, itulah targetnya. Nggak mau taat, yang menghalang-halangi dakwah, ayo perang. Al-yawma naghzuhum wala yaghzuna. Mulai sekarang kita yang akan ganti melabrak mereka, tidak boleh mereka melabrak kita lagi. Mulai dari itu Madinah ini posisinya beda, posisinya bergerak bukan diserang. Ini diantara pelajaran dari Khandaq. Yang mana di Khandaq itu ada pelajaran bahwa hidayah itu memang sudah ada tulisannya. Kita ini walaupun fikir hidayah seluruh alam harus paham, Nabi kita ketika di Khandaq Allah tampakkan daerah-daerah yang nanti akan ikut Islam bersama beliau. Tampakkan. Maka semua yang ditampakkan pada Nabi akhirnya menjadi dapat hidayah semua. Kecuali akhir zaman memang semuanya masuk Islam. Jadi kita ini fikir umat, doa untuk umat, tapi harus yakin juga sebagian umat memang tidak akan bisa dapat hidayah. Karena sebagian umat itu di dalamnya Dajjal itu juga bagian dari umat. Masa Dajjal buat hidayah? Ya'juj Ma'juj itu bagian dari umat juga nggak dapat hidayah. Sampai kata para ulama, kalau orang doa dengan meyakini termasuk doa salah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada seluruh umat. Itu termasuk doa yang salah. Karena bertabrakan dengan keyakinan kita. Surga neraka pasti penuh. Dan kalau semua manusia itu Ya'juj Ma'juj masuk, Dajjal masuk. Kemudian Yahudi 70.000 yang akan jadi pengikutnya Dajjal terdepan itu juga masuk. Nah, yang benar gimana Pak? Ya Allah, berikan hidayah ya Allah kepada para manusia. Jadikanlah kami asbab hidayah untuk orang-orang yang dapat hidayah. Nggak usah ditambah semuanya. Nanti kalau semuanya jadi keliru. Kalau semuanya itu nggak mungkin. Begitu Pak Pak Uzairi. Kurang lebihnya begitu ya. Maka kita kalau Allah mahdina wahdibina waj'alna saban liman ihtada, begitu. Enggak usah Allah mahdina wahdina sajami'a. Nah, itu jami'ahnya dihilangi aja. Allah kecuali kata Kiai Ujaran itu jami'ah itu maksudnya saking sayangnya atau latihan sayang. Seperti orang melihat anaknya nakal, enggak mungkin anak saya nakal, enggak mungkin masuk neraka, bukan karena enggak mungkin, maksudnya saking sayang. Itu beda lagi. Masa anak saya masuk neraka? Janganlah. Padahal ya masuk neraka beneran. Kurang lebihnya begitu itu. Terus terakhir pelajaran hari ini, mulai zaman Nabi sampai nanti Nabi Isa datang, termasuk yang dicontohkan Nabi, bentuk ngubur orang Islam itu ada yang di dalam bangunan. Itu Nabi sendiri yang mencontohi. Kemudian diteruskan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Sebagian kiai mengatakan untuk tokoh-tokoh agama, sebagaimana beliau dulu waktu hidupnya dimuliakan,
Di antara yang bagus adalah diberi ruangan. Kemudian di antara yang dicontohkan Nabi dipakai tanpa ada satu hiasan khusus. Di zaman Nabi, selepas berkembang zaman, itu semua dipakai. Sayyidah Fatimah ada kubahnya, ada itu. Kemudian pemerintahan berganti, dihancurkan semua di dalam. Jadi termasuk yang ditinggalkan Nabi adalah penguburan sebagian orang beriman di dalam rumah, nyata di depan kita. Dan itu mulai zaman sahabat semuanya masih hidup, tidak ada satupun yang menganggap itu salah. Karena Nabi bersabda, riwayatnya Sayyidina Abu Bakar, tidak ada Nabi pun kecuali wafat di tempat yang dia suka dan dia harus dimakamkan di situ. Ternyata Nabi kita wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah, di dadanya Sayyidah Aisyah. Kadang-kadang orang itu bilang orang itu wafat yang terbaik adalah ketika hurut. Wafat yang baik ketika di rumah. Wafat yang terbaik ketika diridhoi Allah. Di dadanya orang yang terbaik, tertinggi derajatnya, wafatnya baina hakinati wa dzakinati. Nabi wafat antara daguku dan antara tulang selangkah. Maka kalau orang iman tuh kita nggak usah nilai ini derajatnya seberapa kok mati di rumah. Itu urusan dia dengan Allah. Takwa itu nggak bisa diprediksi kadang-kadang. Sepertinya dohirnya mirip-mirip, ternyata itu hatinya beda. Ini kita di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi, sekaligus wafatnya Nabi. Ceritanya akan diteruskan besok. Maulid sekaligus mengingat wasiat-wasiat Nabi sebelum beliau wafat. Karena Maulid dengan wafatnya Nabi itu harinya sama, kalau perlu tanggalnya pun sama. Minimal harinya yang sama. Ya, mengingat gembira dengan lahirnya Nabi sekaligus mengingat pesan-pesan terakhir Nabi. Itu besok kumpul lagi di sini. Insyaallah.